Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kita ke-23 ya. Jadi mulai pertemuan hari ini, setiap malamnya pasti Ibu kasih pop quiz ya. Bukan hanya pertemuan genap saja. Kecuali besok karena kita quiz pukul 4, jadi tidak ada pop quiz malamnya ya. Oke. Ibu lanjutkan materi terakhir dari aplikasi turunan, yaitu pendahuluan persamaan diferensial. Share screen terlebih dahulu. Oke. Oke. Jadi kita lihat di sini mengenai pendahuluan persamaan diferensial. Kita pengen tahu dulu apa persamaan diferensial. Untuk orang matematika dan juga orang fisika, persamaan diferensial ini cukup memainkan peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berhubung, masalah-masalah real yang kalau nanti diformulasikan menjadi bahasa matematika melibatkan bentuk persamaan diferensial. Kalau di matematika ada kalau di matematika ada namanya persamaan diferensial biasa dan ada yang namanya persamaan diferensial parsial. Kalau biasa hanya melibatkan satu variabel, kalau parsial melibatkan lebih dari satu variabel sehingga harus dicari turunannya per variabel gitu ya. Kita tidak perlu terlalu mendalam karena judulnya juga di sini hanya pendahuluan. Jadi sekedar mengenalkan bagaimana persamaan diferensialnya. Untuk lebih lanjutnya saya kira kemungkinan besarnya ada di materi kalian yang kalkulus matematika, kalkulus fisika Pak ya. Saya atau fismat atau enggak paham Ibu ya. Kalau di bidang kayak ilmu kelautan juga ada persamaan diferensial biasa karena kami orang matematika juga memberikan mata kuliah itu di jurusan ilmu kelautan gitu ya. Jadi kita lihat di sini, oke, saya minimize. Di bahasan sebelumnya, tugas kita ini kan mau mencari integral ya, antidiferensial dari fungsi f untuk memperoleh nilai fungsi f kapital yang baru. Ditulisnya seperti ini, integral f(x) dx f kapital ya kan plus c. Dan ini benar menurut definisi asalkan f aksen x-nya sama dengan fx, gitu kan. Sekarang f aksen x sama dengan fx dalam bahasa derivatif atau bahasa turunan itu sama dengan dfx fx dx, ya kan? Dalam bahasa diferensial. Jadi kita bisa lihat formula di box ini, di kotak ini, dan mengatakan bahwa integral dfx itu sama dengan fx plus c. Jadi kita bisa nyatakan seperti itu. Jadi sama aja dengan bentuk ini, f aksen itu dfx sama dengan fx gitu ya. Jadi dari perspektif ini kita integralkan diferensial dari fungsi untuk mendapatkan fungsi plus konstantanya. Apa yang menjadi sudut pandang Leibniz dengan mengadopsi bentuk tersebut akan memudahkan kita menyelesaikan persamaan diferensial. Apa sekarang persamaan diferensial? Untuk memotivasinya dimulai di contoh sederhana ini. Misalnya
diminta menentukan persamaan dalam XY untuk kurva yang melalui titik min 1, 2 dan mempunyai kemiringan di sebarang titik pada kurva tersebut adalah sama dengan 2 kali koordinat X dari titik tersebut. Jadi solusi kondisi yang harus dipenuhi di setiap titik XY pada kurva adalah 2 kalinya ya kan, pada sumbu koordinat 2X syaratnya. Jadi kita cari fungsi Y sama dengan Fx yang memenuhi persamaan ini gitu. Ya. Di mana slope-nya? Kalau kita sudah berbicara slope, kalau kemarin berarti kita berbicara turunan pertamanya. Makanya dalam notasi Leibniz bentuknya dy dx, yaitu slope-nya sama dengan 2 kali x-nya, 2x. Gitu. Ini syaratnya. Jadi kita mau cari fungsi dari bentuk diferensial ini yang memenuhi persamaan ini. Dan kondisi tambahan bahwa y-nya sama dengan 2, ini y, ini x, dan x sama dengan min 1. Gitu ya. Itulah makanya namanya persamaan diferensial, bentuk persamaan. Tapi melibatkan turunan atau melibatkan diferensial. Mana diferensialnya ini nih, dy dx ini. Gitu ya. Dan kalau kita tahunya persamaan biasa kan bentuknya misalnya y sama dengan x kuadrat plus 2 kalau persamaan kuadrat. Atau persamaan linier y sama dengan x plus 2. Ini persamaan saja. Tapi kalau persamaan diferensial berarti ada diferensialnya, ada turunan-turunannya di dalam persamaan tersebut. Gitu ya. Jadi ada 2 metode nih mau menyelesaikannya. Pertama, bila persamaannya berbentuk dy dx sama dengan gx, kita observasi bahwa y haruslah antiderivatif atau integral dari gx. Berarti y sama dengan integral gx dx ya kan, kalau bentuk seperti ini. Kalau mau nyari y-nya berarti kan kita integralkan. Dalam kasus ini y sama dengan integral x kuadrat dx sama dengan x kuadrat 2x sama dengan x kuadrat plus c. Nah, metode kedua, kita pikirkan dy dx itu sebagai hasil bagi dari 2 diferensial. Ini kan diferensial nih. Ini adalah diferensiasi, ini adalah diferensialnya dy, kemudian satu lagi dx. Jadi hasil bagi 2 diferensial. Kalau kita kalikan kedua sisinya, jadi ini sebenarnya hasil bagi dari 2 diferensial ya. Jadi kita bisa kalikan kedua sisi dy dx sama dengan 2x itu dengan dx. Jadi karena kita memikirkannya sebagai hasil bagi dari 2 diferensial, kita bisa kalikan semuanya dengan dx gitu. Sehingga ini tinggal dy dan ini tinggal 2dx dx gitu ya. Nih. Sekarang setelah ini kita bisa diferensialkan kedua sisi. Samakan hasilnya dan sederhanakan. Sehingga kita integralkan nih masing-masing. Integral y dy ya y dong. Pasti karena integral ini adalah bentuk tak tentu pasti ada plus c-nya gitu kan. C1 yang ini adalah x kuadrat plus C2 gitu kan nih. Gabungkan jadi C saja. Sama kan yang dengan yang pertama tadi. Metode kedua ini berhasil atau baik bisa digunakan untuk beragam masalah yang bukan bentuk simpel, bentuk sederhana dari dy dx sama dengan gx gitu ya. Kalau yang metode 1 tadi cuma bisa bekerja atau bisa diselesaikan kalau bentuknya simpel, sederhana gitu. Kemudian solusi Y sama dengan X kuadrat plus C itu menunjukkan kelompok kurva yang diilustrasikan di gambar ini. Nih yang yang warna ini titik 1,2-nya nih Y X kuadrat plus C ya. Jadi ini family, keluarganya nih. Kalau di min 1, 2 di sini gitu. Kalau ini C-nya min 2 ada yang ini, kalau C-nya 1 yang biru, C-nya 0 nih semua tapi bentuknya sama ya kan.
menghadap ke atas dengan polanya juga sama dan tidak ada yang saling berpotongan karena mereka hanya dibedakan oleh konstantanya. Ingat kembali kalau konsep integral kemarin. Jadi dengan turunan itu hasil dari integral itu akan membentuk keluarga-keluarga ya atau kelompok-kelompok lah gitu. Di mana yang membedakannya hanya konstantanya. Jadi solusi sama dengan Y kuadrat ini ditunjukkan di gambar 1. Dari kelompok ini kita harus pilih yang mana yang kita mau, yaitu yang memenuhi syarat tadi. Y-nya sama dengan 2 dan X-nya sama dengan -1. Berarti kita substitusikan dong. -1 kuadrat sama dengan 2, berarti C kita adalah 1 yang warna biru ini. Berarti persamaan kita adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 atau solusi kita berbentuk itu. Gitu ya. Jadi persamaan dy dx sama dengan 2x dan dy sama dengan 2x dx inilah namanya persamaan diferensial. Ya. Contoh lain misalnya gini bentuknya nih atau ini. Boleh jadi dy dx-nya boleh di kedua sisi, boleh ada di sini, nggak masalah nih. Ini macam-macamnya nih. Ini nanti kalau kita lihat orde 2 namanya persamaan diferensialnya. Kenapa? Karena pangkat turunan tertingginya adalah 2 nih. Dilihat di pangkat turunannya ya. Ini orde atau derajat ya, sorry Ibu lupa. Nah ini nih, lihat lagi. Sebarang persamaan di mana yang tidak diketahuinya adalah fungsi dan melibatkan derivatif atau melibatkan turunan atau diferensial, dari fungsi yang tidak diketahui ini disebut dengan persamaan diferensial. Ya, jadi persamaan yang melibatkan derivatif atau melibatkan turunan atau melibatkan diferensial, gitu ya, namanya persamaan diferensial. Fungsi tersebut, fungsi yang kalau kita substitusikan ke persamaan diferensial akan menghasilkan persamaan dikatakan sebagai solusi dari persamaan diferensial. Jadi untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini PD ya, Ibu singkat PD aja ya. Persamaan diferensial ini biasanya kami nyebutnya seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan PD kita harus menentukan fungsi yang tidak diketahui tersebut. Secara umum hal ini merupakan pekerjaan yang sulit gitu, agak susah nyelesainnya. Di mana beberapa literatur mengatakan demikian. Di sini kita cuma mempertimbangkan atau membahas yang tipenya paling sederhana. Banyak kalau mau yang rumit-rumit itu banyak. Bukan tugas kita, ini karena judulnya tadi seperti Ibu bilang dari awal adalah pendahuluan, kita lihat di bagian pendahuluannya saja. Yaitu kita menyelesaikannya dengan separable, namanya dengan pemisahan. Jadi persamaan diferensial dengan cara pemisahan yang orde pertama. Orde pertama ini semua adalah orde pertama. Kenapa orde pertama? Karena turunan ini merupakan orde yang pertama semua ini. Walaupun ini kuadrat, rasanya ini ini walaupun kuadrat ini orde pertama juga gitu. Ini adalah pangkat turunannya, pangkat ininya ya nanti itu. Pangkat misalnya ini nanti kuadrat gitu. Nah, ini yang berarti bukan first order. Ya, kalau seperti ini nih first order semua. Ya, jadi ke pertama semua. Oke, jadi kita cuma mencoba menyelesaikan di subbab ini adalah persamaan diferensial dengan cara separable, dengan cara pemisahan variabelnya. Persamaan ini persamaan yang terlibat hanya turunan pertama, first derivatif, turunan pertama berarti ini nggak ikut dong. Ya, turunan pertama dari fungsi yang tidak diketahui. Sedemikian sehingga variabelnya bisa kita pisahkan satu dari setiap sisi dari persamaan. Jadi kita cuma membahas, ingat sekali lagi, first order separable differential equation. Jadi kita menyelesaikan PD dengan cara separable, pemisahan variabel.
Sehingga kita bisa menyelesaikan kedua sisinya. Nih, seperti ini ya, berarti benerlah yang Ibu bilang tadi. First order itu karena turunan pertama, berarti yang cara kedua enggak gitu ya, cara kedua enggak. Nih, pertimbangkan untuk persamaan diferensial berikut ini gitu ya. Nih, dx, nih, untuk ini. Kita kalikan kedua sisinya dengan y kuadrat dx. Ya, jadi ini ke sini, ini ke sini. Sama aja seperti itu sebenarnya sih. Kalikan dengan ini dan kalikan dengan ini. Sama aja. Pokoknya gini ya, dalam menyelesaikan PD dengan separabel ini, dengan pemisahan variabel, yang ada x-nya harus bekawan dengan dx. Yang ada y-nya bekawan dengan dy. Supaya apa? Supaya bisa kita integralkan. Kalau tidak terpisah seperti itu, nggak bisa kita integralkan. Kita nggak bisa mengintegralkan ada x, ada y, tapi diintegralkan terhadap dy. Nggak bisa. Jadi ya paling mudah ya kali silangkan aja kan sebetulnya. Ini tuh dikalikan dengan y kuadrat dx itu adalah cara matematisnya ya. Tapi kita mau cari cepatnya ya tinggal kita kalikan aja ya kan seperti itu. Jadi y kuadrat dy sama dengan x plus 3x kuadrat dx. Kalau seperti ini udah selesai, tinggal integralkan aja masing-masing ruas. Ya nih sudah variabelnya sudah terpisah. X-nya sebelah kanan, Y-nya sebelah kiri. Sudah gitu. Jadi kita pakai metode 2, integralkan kedua sisi. Samakan persamaan dan sederhanakan. Kita lihat contohnya nih. Bentuk ini. Di mana solusinya Y sama dengan 6 dan X sama dengan 0. Sudah tadi sudah kita buat seperti ini, kita integralkan. Sepertiga Y pangkat 3 plus C 1 setengah X kuadrat plus X pangkat 3 plus C2, C dengan C-nya kita gabungkan aja jadi 1C. Tinggal bentuk seperti ini. Ya, karena ini Y pangkat 3, ya dimintakan Y saja, berarti akar pangkat 3-nya. Ya. Nah, untuk menentukan konstanta kita gunakan syarat tadi. Jadi 6 sama dengan akar pangkat 3C. Kalau ini kan semuanya X-nya sama dengan 0 nih. Ya pasti 0 semua dong. Nih. Akar pangkat 3 dari C. Gimana cara menyelesaikan ini? Ya kita pangkat 3 kan semuanya. Nah, kalau dipangkat 3 kan ini jadi 216, ini jadi C. 6 kali 6 kali 6. Ya, 36 kali 6. Udah berarti C kita adalah 216. Masukkan kembali. Setelah itu C-nya masukkan kembali ke persamaan. Untuk ngecek pekerjaan kita bisa substitusikan hasil ini ke kedua sisi dari persamaan diferensial asalnya. Untuk melihat apakah kita mendapatkan persamaan. Kita juga bisa harus cek bahwa Y sama dengan 0 saat X sama dengan 0. Jadi kalau kita substitusikan jawaban kita nih tadi, ke sini, persamaan asalnya. Nih, ini ke sini. Nih. Nah, di sisi kanan kita dapatkan ini, ya, sisi kanannya kan DE kan udah diketahui. Ini yang kita kerjakan, gitu ya. Nih, dua ekspresi itu sama, gitu ya. Kalau kita lihat kayaknya beda gitu, sama padahal. Ini kan adalah bentuk Y kuadratnya, kalau Y-nya kita kuadratkan nih. Nih 2/3 gitu ya. Sama aja, akar pangkat 3-nya dikuadratkan. Ya. Saat ininya 0, kita cari nilainya 6. Jadi Y sama dengan 6 dan X sama dengan 0 adalah solusi yang kita harapkan. Masukkan Y sama dengan 6, kan sama nih. Kalau saat ininya 0, Y-nya 6, memang solusinya. Ini untuk ngecek yang kondisinya atau batasnya. Kalau ini persamaannya nih. Ya. Y-nya tadi kan adalah ini. Kalau dikuadratkan ya pangkat 2/3 sama dong. Ini pasti kalau dikalikan sama gitu. Ya, oke. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu metode separabel atau dengan cara pemisahan variabel. Yang X kita letakkan di satu sisi, yang Y kita letakkan di satu sisi. Biasanya Y-nya kita letakkan sebelah kiri.
X-nya sebelah kanan gitu loh. Oke, sekarang adalah masalah gerak, motion. Ingat kembali kita tahu posisi benda ST, kecepatan benda VT, dan AT itu adalah percepatan ya. Jadi posisi, velocity, dan acceleration. Jadi posisi benda, kecepatan, dan percepatan di waktu T dari objek yang bergerak sepanjang garis koordinat. Kita tahu VT itu adalah S aksen T, yaitu ds dt. AT itu adalah V aksen T, dv dt, atau D kuadrat S dt kuadrat. Di section 26 sudah dijelaskan bahwa kita asumsikan ST itu diketahui, dan dari situ kita bisa hitung VT dan AT. Nah, sekarang kita mau pertimbangkan proses yang kebalikannya. Diketahui nih AT-nya, tentukan VT dan tentukan ST. Kemudian contoh 3, itu tadi beberapa contoh sederhana saja ya. Ini masalah falling body, ya, benda jatuh lah. Dekat dengan permukaan bumi, percepatan dari benda jatuh akibat gravitasi adalah 32 kaki per detik atau 32 kaki per detik kuadrat. Asalkan resistansi udaranya diabaikan. Jika objek dilemparkan ke atas dilemparkan ke arah atas ya maksudnya gitu, dari ketinggian asal 1000 kaki, ada gambarnya, dengan kecepatan 50 kaki per detik. Tentukan velositas atau tentukan kecepatan dan tinggi 4 detik berikutnya. Sekarang kita asumsikan tingginya S, diukur secara positif di arah naik gitu ya. Maka V sama dengan ds dt adalah positif asalnya, asalnya positif, yaitu S-nya naik. Tapi A sama dengan dv dt negatif, karena tarikan gravitasi ke bawah, jadi tuh V-nya menurun gitu ya. Karenanya kita mulai analisis dengan persamaan diferensial kita adalah dv dt sama dengan min 32 tadi kan, karena gravitasi ke bawah, dengan kondisi tambahan bahwa V-nya 50 dan S-nya 1000 saat T-nya sama dengan 0. Kita bisa pakai metode 1, yaitu anti diferensial secara langsung, atau kita pakai metode 2 dengan pemisahan variabel, bisa semua. Ya nih, kalau kita pakai yang ini langsung aja ya kan. Pada saat ini V50T0 masukkan T-nya 0 di sini, dapatlah C-nya adalah 50 ya kan. Jadi V-nya adalah ds dt. Kita punya diferensial lainnya, kita cari integralnya lagi. Ini min 32 per 2 T kuadrat plus 50T plus K. Notasinya bedakan kan. Karena C udah dipakai di sini, kita pakai K di sini. Pada saat S1000 T0 K-nya juga 1000, maka kita dapat ini gitu. Jadi di T sama dengan 4 masukkan, baru T-nya 4, dapat min 78 kaki per detik. S-nya juga dapat. Ini S, ini V. Ya, gitu. Ini kalau cara langsung. Ini dia pakai cara langsung gitu ya. Ini pakai cara langsung. Kemudian kita catat, tapi cara langsung bisa juga kayak cara ini ya, sama aja juga. Nih, cara langsung tapi cara pemisahan variabel juga, gabung aja, ini kelihatannya bergabung gitu ya. Oke, catatan bahwa jika V sama dengan V0 dan S sama dengan S0 di T sama dengan 0, prosedur dari contoh 3 tadi membawa kita pada rumus benda jatuh yang dikenal gitu ya kan? Kalian orang fisika pasti paham nih, A itu min 32, V itu min 32T plus V0 ya kan? Dan S sama dengan min 16T kuadrat plus V0T plus S0, ini yang pernah Ibu ingat gitu di SMA. Terakhir Ibu belajar fisika ini di semester 1 ya. Semester 1-nya tahun 93, belum lahir semua kalian ya. Nah, tahun 93 ada 93 semester 1 dan 2 ada fisika
dasar 1, ada fisika dasar 2. Ya. Kemudian dilanjutkan sedikit di S2 saya, bidang matematika terapan, ternyata berhubungan dengan masalah-masalah fisika seperti ini. Bandul gitu ya, benda jatuh, segala macam. Jadi rumus-rumus fisikanya masihlah dipakai-pakai dikit walaupun nggak begitu paham, agak alergi dikit lah ibu nih sebenarnya fisika, tapi karena jurusannya kalau sekarang nyebutnya apa, MIA ya, masih tetap juga harus belajar fisika. Nggak alergi-alergi banget lah gitu, tapi tidak sesuka saya dengan bidang matematika lah, kira-kira gitu lah. Ya sama kayak kalian lah, mungkin lebih suka fisika dari matematika gitu ya. Tapi kedua bidang itu sebenarnya nggak bisa jauh-jauh gitu ya, karena banyak hubungannya gitu ya. Oke, kita lanjutkan di contoh 4 nih. Percepatan dari objek yang bergerak sepanjang garis koordinat dirumuskan ini misalnya nih, dalam meter per detik kuadrat. Jika kecepatan di T sama dengan 0 adalah 4 meter per detik, tentukan kecepatan 2 detik berikutnya. Jadi kita mulai dengan persamaan diferensial yang menunjukkan, ini tadi yang gambar sebelumnya ya, contoh 2 tadi ya ini ya, penjelasannya. Nih, kita mulai PD-nya dengan baris berikut ini. Untuk membentuk integrasi di baris kedua ini, kita kalikan dan bagi dengan 2. Kemudian kita siapkan integral dengan menggunakan aturan pangkat yang diperumum. Nih, jadi dv/dt-nya, berarti V-nya adalah ini, setengah dari 2T plus 3. Ini adalah pakai aturan pangkat ya. Yang mana kemarin yang kita pakai, ini kan kalau diselesaikan kan jadi 2 nih, hilang T-nya gitu, bisa keluar sini. Atau gini, kalau lupa ibu sih selalu pakai substitusi, U-nya adalah 2T plus 3 ya kan, sehingga DU adalah 2 DT, atau DT adalah DU per 2 gitu kan, sehingga masalah kita adalah U pangkat min 3, DT adalah DU per 2, keluar jadi setengah U pangkat min 3 DU sama dengan setengah ditambah 1 adalah min 2, 1 min 2 1/2 juga gitu ya. Min 2, ini ada min, oke, minnya taruh depan. U pangkat min 2 plus C gitu ya. Kita kembalikan, U-nya adalah min 1/4, U-nya adalah 2T plus 3 pangkat min 2 plus C ini ya. Ini rumus yang diperumum. Kalau udah tahu juga langsung juga boleh. 2, kalau ini ada 2 DT di sini ya kan, muncul karena kita memisalkan ini 2 DT, DU-nya berarti ini harus setengah gitu. Kalau saya agak riskan, kalau sudah menyelesaikan ini, Ibu selalu ingat dengan metode substitusinya. Atau ini bilangnya, aturan pangkat yang diperumum. Jadi pakai metode substitusi seperti ini, sehingga dapat ini. Ya, nih. Pangkat min 2 atau pangkat 2 kalau dikebawahkan. Jadi pada saat P-nya sama dengan 4, T-nya 0 ya kita masukkan aja nih. Berarti 1/3 kuadrat kali 4 plus C, ini adalah 4. Sehingga C kita dapat ini. Jadi V kita adalah ini, tambah ini. Di T sama dengan 2, kan 2 detik berikutnya gitu ya. Ini kan diminta 2 detik berikutnya. Ini pada saat T sama dengan 0 dan S-nya, V-nya 4 meter per detik. Kemudian velocity di T sama dengan 2, berarti V-nya masih yang tadi. Ya. 1 per... ini masih V-nya yang 4 itulah. Tapi diganti T-nya. Kira-kira seperti ini. Ya. Oke. Habis itu masalah pendahuluan diferensial, PD. Dan itu juga mengakhiri materi kita mengenai aplikasi turunan gitu ya. Untuk besok akan besok kita nggak materi karena kita kuis. Kuisnya maksimal 1 jam aja, nanti Ibu cek berapa banyak waktu yang perlukan. Cek aja di e-learning. Aplikasi turunan udah selesai.
kita masuk ke integral tentu dah ya. Kalau kemarin kan kita masih aplikasi-aplikasi turunannya aja. Kemudian kita Nah, metode substitusi ini sebenarnya belum dipelajari gitu ya. Hanya turunan yang diperumum saja. Tapi kira-kira seperti itulah yang Ibu beritahukan. Oke. Ini contoh mengenai masalah PD. Tunjukkan bahwa fungsi yang diberikan ini, fungsi ini adalah solusi dari PD ini. Yakni caranya apa? Substitusikan aja fungsi yang diminta itu ke Y untuk melihat bahwa hasilnya adalah persamaan. Gitu ya. Jadi kita lihat bentuk ini kan ada jawabannya dy dx sama dengan min x per y ya kan. Kalau kita lihat min x per y itu min x per akar 1 min x kuadrat ya kan kalau kita substitusikan. Sehingga kalau kita substitusikan kembali maka dy dx-nya plus x per akar 1 sehingga kalau kita tulis dy dx adalah bentuk ini dan x plus y kita substitusikan kembali, dy dx-nya adalah min x per akar 1 min x kuadrat plus x per y dulu kita tulis x per y kita adalah x per akar 1 min x kuadrat ya kita masukkan aja x per akar 1 min x kuadrat hasilnya 0 dong. Kembali ke sini. Itu membuktikannya sederhana sekali. Kemudian yang kedua. Nih. Ini kan sama aja min x dy per dx sama dengan min y. Ya kan? Gitu. Atau kita sama-sama bagi dengan min x, berarti dy dx kita adalah min y kalikan 1/x ya. Min y, min x ya kan? Sama dengan y per x. Y kita adalah cx per x. Kita substitusikan nih. Sama dengan c. Jadi dy dx kita adalah c. Sekarang kita balik ke persamaan kita. Min x dy dx kita adalah c plus y-nya adalah cx sama dengan min cx plus cx sama dengan 0. Terbuktikan? Oke, berikutnya. Ini kalau turunan kedua. Kita lihat dulu d kuadrat y dx kuadrat sama dengan min y ya kan? Sama dengan min C1 sin X min C2 cos X gitu ya. Kita perlu turunan kedua dong gitu ya karena ini Y aja gitu. Berarti kan kita perlu substitusikan gitu. D kuadrat Y dx kuadratnya apa? Jadi kan Y-nya adalah sebenarnya sih langsung aja juga bisa, tapi kalau kita mau substitusikan juga lebih baik gitu ya. C1 sin X plus C2 cos X. Kalau kita turunkan ini apa ini? dy dx-nya berarti C1 cos X plus C2 sin X ya kan? Kalau kita turunkan sekali lagi adalah min C1 sin X plus C2 cos X. Udah, masukkan substitusikan. Baru. Yaitu min C1 sin X plus C2 cos X plus, nih Y-nya. Nih. Atau bisa langsung aja juga boleh. C1 sin X plus C2 cos X. Sama dengan
Ini cancel. Ada yang keliru nggak? Sin, cos min sin. Nah, ini yang keliru. Turunan cos adalah min. Sehingga turunan sin ini tetap min juga, ya. Nih, sehingga ini jadinya min. Ini cancel, sama dengan 0. Ya, sesuai dengan ini. Oke? Nah, sekarang, oke sebentar ya. Ibu ke belakang dulu. Oke, kita lanjutkan. Nih, ini seperti contoh 2, yaitu pertama tentukan solusi umumnya yang melibatkan konstanta C untuk diferensial PD yang diberikan. Kemudian baru cari solusi khusus yang memenuhi kondisi yang diberikan atau memenuhi syarat yang diberikan. Nih syaratnya ya kan, dia sama dengan 1, di X sama dengan 1. Berarti kita cari turunan ini dulu, selesaikan PD ini dulu. Ya kan, dengan pemecahan variabel misalnya kita pakai di X sama dengan X kuadrat plus 1, pindahkan ke sini, berarti dy sama dengan X kuadrat plus 1 dx, ya kan? Kemudian kita integralkan masing-masing ruas, sehingga ini menjadi Y plus C1, ya kan? Yang ini adalah sepertiga X pangkat 3 plus X plus C2, atau kita gabungkan semua C-nya adalah sepertiga X pangkat 3 plus X plus C. Ini bentuk umumnya. Ya, general solution. Sekarang untuk Y sama dengan 1, X sama dengan 1, maka 1 sama dengan sepertiga 1 pangkat 3 ditambah 1 ditambah C, yaitu sepertiga plus 1 plus C. Atau C sama dengan 1 dikurang 1 atau plus ini, kita selesaikan aja dulu. Agak bingung. Ini tetap dalam ruas yang sama. 1 sama dengan 4/3 ya kan, plus C
atau C-nya adalah 1 min 4/3 sama dengan min 1/3. Sehingga Y kita adalah 1/3 X pangkat 3 plus X min 1/3. Ya. Oke, yang berikutnya. Nih, sama masih kita pisahkan, berarti DY kita adalah X pangkat min 3 plus 2 dx ya kan. Kita pisahkan variabel, kita pakai metode 2 saja. Kemudian kita masing-masing integralkan. X ini menjadi Y plus C1 sama dengan, ini kalau kita integralkan tambah 1 berarti min setengah X pangkat min 2 ya kan, plus 2X plus C2 ya kan. Maka Y-nya adalah min setengah X pangkat min 2 plus 2X plus C ya, atau min 1/2 X kuadrat plus 2X plus C. Pada saat Y sama dengan 3 dan X sama dengan 1, berarti apa? Masukkan 3 sama dengan min 1/2 dikali 1 kuadrat plus 2 kali 1 plus C. Ya, berapa? Ini adalah min setengah ditambah 2 ditambah C sama dengan 3. Ini adalah 4/2, 3/2 plus C. Atau C-nya adalah 3 dikurang 3/2. 6/2 dikurang 3/2 adalah 3/2 ya. Yep. Sehingga Y kita adalah min setengah 2 X kuadrat plus 2X plus 3/2. Inilah solusinya. Oke. Beberapa latihan PD ada di sini. Tuh ya, ini yang mengakhiri materi kita. Sehingga kalau Ibu cek, kuis kita adalah materi dari pertemuan kita UTS minggu ke-16 ya. Berarti 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan hari ini 23. Ya. Jadi kalau dilihat di sini materinya dimulai dari diferensial implisit, laju berkaitan, diferensial dan aproksimasi, kemudian aplikasi turunan semuanya. 2 soal saja, nggak usah panjang-panjang, nanti Ibu pilih saja. Seperti biasa. Ada pertanyaan sampai sini? Saya Bu, Yep. untuk contoh pendahuluan aplikasi turun tadi Bu. Ya, Bu. Yang persamaan diferensial. Kenapa? Untuk metode yang kedua itu Bu. Kenapa? Kenapa metode yang kedua? Yang untuk, kan tadi kata Ibu, separabel itu kan pemisahan variabel. Yang dimana X-nya itu berkawan dengan DX dan Y juga berkawan dengan DY. Setelah itu ditegalkan. Terus untuk yang contoh kedua itu Bu, di sini langsung ada dapat S sama dengan integral dari min 32T plus 50 dikali DT. Menghasilkan min 16T kuadrat. 16T kuadrat itu dari mana? Coba kita lihat lagi. Ini kita ada di PPT Bu tadi kan? Ya Bu, contoh kedua Bu. Contoh kedua, oke. Oke. Yang mana? Yang ini? Yang ini atau yang mana? Yang itu Bu, yang min 16T kuadrat itu.
Min 16 T kuadrat. Ya diintegralkan dong. Masa nggak tahu integralnya? Masih ingat kan integral? Rumus integral apa? Integral X pangkat N dx. Walaupun belum belajar ya. Walaupun belum belajar. Ini integral yang sederhana-sederhana aja. Yaitu apa ini rumusnya? Ayo. Ayo siapa yang bisa bantu? Per N+1 X N+1. Nah, nih, dari sini nih asalnya nih. Ya kan, berarti ini berapa? Integral min 32T plus 50 dt. Berarti kita harus mengintegralkan terhadap T. Ini berarti min 32, T-nya pangkat 1 plus 1 per 2, berarti 1/2. Nih, ya kan, plus 50 T, karena T-nya pakai 0 ditambah 1 jadi T pangkat 0 plus 1 T per 1 jadi 50 plus C, yaitu 16 T kuadrat plus 50 T plus C. Paham? Ini min ya, sorry. Oke. Paham nggak tuh Sapita yang tadi nanya? Bu, terima kasih. Ya, integral ya, integral. Jangan lupa rumus integral. Walaupun nanti kalian membahas integralnya setelah ini, tapi ini untuk bentuk sederhana saja yang Ibu kira dari SMA juga udah dipelajari. Nah, gitu ya. Integral nih, lihat nih tanda integralnya ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, latihan-latihan tolong dipelajari. Bu ambil seperti biasa, soalnya di situ saja. Oke, kalau nggak ada lagi, Ibu cukupkan materi kita pada pagi hari ini. Berarti untuk hari Kamis kita kuis pukul 4, kemudian hari Jumat kita materi lagi, kemudian hari Sabtu materinya tetap Ibu share gitu ya, dengan melalui video. Ingat, pop kuisnya akan selalu ada setiap malamnya. Coba untuk mengerjakan ya, kecuali kuis besok nggak ada, nanti UAS pun nggak ada, ngapain lagi masih mau pop kuis, oke? Mohon maaf seperti yang Ibu bilang itu ada perubahan terus karena itu tadi laporan kehadiran dari fakultas sudah diminta per 30 November. Karena memang 30 November itu harusnya kuliah udah selesai. Karena untuk mahasiswa lama memang minggu ini sudah UAS. Masalahnya nggak ada jadwal untuk mahasiswa baru. Jadi gimana dong? Itu nggak, sangat tidak bertanggung jawab. Sehingga dosen harus mempercepat perkuliahan gitu. Setiap video yang Ibu share dipelajari dengan baik. Kalau ada yang bingung ditanya, tanya Japri boleh, di grup boleh gitu ya. Tanyakan saja gitu. Bu, kalau bertanya bukan minta jawaban. Ada Bu, ada yang sudah nanya, Bu, kalau jawaban saya seperti ini benar enggak, Bu? Keliru. Kamu harus gini-gini. Oke, Bu, saya perbaiki. Bu, kalau ini seperti ini, Bu. Keliru juga yang ini ya. Seperti itu. Jadi kelihatan belajar. Bukannya mau tahu jawabannya saja. Oke? Itu saja dari Ibu materinya. Kita tutup pertemuan kita pagi hari ini. Sebelumnya Ibu saya screenshot dulu kehadirannya. Jangan lupa jadwal yang Ibu share dari e-learning itu untuk diingat. Tapi untuk mudahnya selalu Ibu buat, kamu harus tanda tangan setiap paginya mulai 7.30. Jadi sebelum kamu beraktivitas yang lain, mata kuliah yang lain, sempatkanlah untuk ngeklik kehadiran di e-learning ya, jangan sampai terlupa. Oke, ini halaman 1-nya, halaman 2-nya. Oke, ini halaman 2-nya. Oke, sekian materi. Taruh simpan dulu ya, nanti Ibu lupa lagi. Kecil. Oke. Ke 23.
Oke. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap semangat selalu mengikuti perkuliahan yang lain juga di ujung-ujung bulan dan sudah memasuki minggu-minggu terakhir, 2 minggu, 3 minggu terakhir. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.